Para suster, bruder, Bapak Ibu, saudara, saudari, rekan-rekan muda dan anak-anakku yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Yang di rumah juga selamat pagi berkah dalam. Saudaraku yang terkasih, pada saat saya masih kecil, saya begitu mengagumi Romo paroki saya, Pastor Victor Bunaning, SPD, misionaris dari Filipina. Orangnya menurut saya sangat luar biasa. Dia dikenal sangat ganteng, rambutnya lurus, kalau dengan saya beda tipis. Tidak jauh beda lah kami berdua. Tapi orangnya murah hati, kemana-mana mengunjungi umatnya menggunakan kuda, menunggang kuda. Dan sekian tahun dia berkarya di paroki. Dan kehadiran dia membuat paroki menjadi hidup. Maka orang menciptakan lagu kecil untuk beliau. Lagunya saya agak lupa-lupa, tapi sedikit saya ingat. Pater Bunani gembala terkasih, membimbing kami umat serani, paroki Maunori hidup kembali. Dan lagu itu dinyanyikan terus oleh umat. Sampai tua beliau pindah, tapi kenangan akan beliau itu selalu mengiang dalam kehidupan umat di paroki itu. Dan mimpi saya pada saat kecil adalah suatu saat nanti saya ingin seperti beliau itu. Bukan karena dia ganteng, karena nggak bisa merubah hidup saya seperti dia, nggak. Tapi paling tidak cara hidupnya, sikapnya, kepedulian dan kepekaannya, murah senyumnya itu yang membuat saya bermimpi suatu saat nanti kalau bisa ingin seperti beliau. Dan ternyata doa yang tulus itu berbuah. Saya menjadi imam walaupun tidak sempurna seperti beliau, tapi paling tidak ada usaha terus-menerus menghadirkan sukacita dan kegembiraan. Kekaguman pada saat itu tidak hanya sebatas mengagumi, tapi memunculkan spirit, memunculkan semangat, agar sikap dan cara hidup orang yang dikagumi itu sungguh-sungguh dihidupi dalam kenyataan dan pelayanan. Saudaraku terkasih, pengalaman saya mungkin juga menjadi pengalaman kita masing-masing. Kita memiliki kagum pada orang tertentu, mungkin saja karena kepintaran dia, karena kepandaiannya. Seringkali kita bermimpi supaya seperti mereka yang kita kagumi. Dan hari ini Injil juga menggambarkan tentang kekaguman itu. Pada saat Yesus dan para muridnya tiba di Kapernaum dan masuk ke rumah ibadat dan mengajar, mereka takjub mendengar pengajaran Yesus dengan penuh kuasa dan tidak seperti ahli-ahli Taurat. Karena beda antara ahli Taurat mengajar dengan Yesus. Kehadiran Yesus tidak hanya sekedar memberikan pengajaran, tapi ada kuasa yang menyembuhkan, ada kuasa yang menyelamatkan. Mereka takjub akan pelayanan Yesus yang penuh kuasa sehingga roh jahat pun tunduk kepada Yesus. Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapakah engkau, yakni yang kudus dari Allah. Setan pun atau roh jahat pun tunduk kepada Yesus. Namun sayang, kekaguman mereka tidak mendorong mereka untuk mengenal Yesus lebih mendalam. Kekaguman mereka tidak merubah sikap mereka menjadi lebih baik. Mereka diceritakan bahwa mereka bercerita tentang Yesus, tentang apa yang dibuatkan oleh Yesus, apa yang dilakukan Yesus sehingga tersebar di penjuru Galilea. Tapi sekali lagi Injil tidak bercerita bahwa ada orang yang percaya kepada Yesus. Justru Injil mengatakan pada kita roh jahat yang tahu tentang Yesus dan takut kepada Yesus dan mentaati perintah Yesus. Saudara dan saudari, rekan-rekan muda yang terkasih, persoalan penting bagi saya adalah
Mereka hanya sampai pada kagum. Mereka hanya mengagumi apa yang dibuat oleh Yesus, tapi belum sampai pada sikap dan cara hidup yang harus mereka lakukan seperti apa yang disampaikan oleh Yesus. Mereka bisa bercerita tentang Yesus, tapi mereka belum percaya kepada Yesus. Inilah persoalan. Kekaguman pada seseorang belum bisa merubah hidupnya untuk lebih baik. Sama kalau kita mengagumi seseorang dengan harapan supaya kita bisa merubah sikap kita menjadi lebih baik. Dan Injil bercerita kepada kita hari ini, banyak orang yang takjub, kagum pada Yesus, tapi mereka belum sampai pada sikap beriman, percaya penuh kepada Yesus. Dan pengalaman-pengalaman mereka itu adalah pengalaman-pengalaman kita. Kita itu kagum pada apa yang dilakukan oleh Yesus. Kita mampu bercerita, di mana-mana diviralkan tentang kuasa Tuhan. Tapi pertanyaan yang mendasar adalah, apakah kita sungguh percaya pada Kristus atau tidak? Seharusnya kekaguman kita pada Kristus merubah sikap kita menjadi militan, mencintai, mengasihi Kristus, semakin percaya, pasrah kepada Kristus seutuhnya. Dan inilah persoalan beriman kita. Maka saya selalu mengatakan, beriman kita itu baru taraf beriman mengagumi. Beriman kita itu beriman baru taraf bercerita, belum menjadi orang yang militan, yang mencintai, mengasihi Kristus, atau Yesuslah segalanya dalam kehidupan saya. Kalaupun terucap itu masih di bibir saja, masih dalam kata-kata indah. Yang dibutuhkan bukan soal kata-kata indah, kata-kata manis, tapi bagaimana sikap hidup, cara hidup kita itu menjadi sikap dan cara hidup Yesus dalam keseharian hidup kita. Paling tidak kita menjadi orang yang militan, orang yang semakin mencintai, semakin percaya, tidak ragu lagi dengan Yesus. Tapi sayang sekali lagi banyak orang Katolik yang tidak bisa seperti itu. Pada saat melihat laki-laki ganteng atau perempuan cantik di sebelah, lalu mengatakan, Yesus selamat tinggal. Dan itu banyak yang terjadi seperti itu. Ada juga yang sudah menikah lalu orang masuk Katolik, pada saat pacaran, waktu bercerita, saya mencintai dia. Kenapa? Orang itu beriman luar biasa. Sungguh-sungguh menjadi Katolik yang luar biasa. Tekun berdoa, rajin ke gereja, segala-galanya sangat mengalahkan orang kudus. Tapi setelah menikah, melangkahkan kaki ke gereja saja tidak pernah. Dan itu banyak orang-orang Katolik. Mungkin saja di antara kita juga ada seperti itu. Maka kita hanya sebatas mengagumi Yesus, senang pada Yesus, percaya, tidak. Kita hanya mengatakan Yesus itu luar biasa. Tidak hanya sampai pada taraf itu. Beriman itu tidak hanya sampai pada taraf saya mengagumi, saya suka. Tapi bagaimana cara hidup Yesus, sikap Yesus saya hidupi dalam kehidupan saya. Saya semakin militan, mengasihi dan percaya penuh pada Yesus. Maka saudaraku terkasih, kita belajar banyak supaya kekaguman kita tidak hanya sebatas mengagumi, tapi kita berharap semoga kita menjadi orang-orang Katolik yang semakin militan, semakin setia, semakin mengasihi dan mencintai Kristus dalam kehidupan kita. Kita berdoa semoga kita semakin dikuatkan oleh Tuhan agar kekaguman kita pada Kristus sungguh-sungguh kita wujudkan dengan sikap dan cara hidup kita sebagai orang Katolik yang baik dan benar. Amin.